mau jualan Burlington minimum berapa? Minimum berapa? Siapa agent? Yang dapat diskon 30% berapa? Siapa jawab? Agent yang jawab. Agent dapat hadiah. Siapa agent? Gak ada yang ngaku agent. Yuk, Pak, ya. Minimum jual berapa Burlington supaya dapat diskon 30% biaya asuransinya? Gak tahu. Bapak gak training, tapi gak apa-apa. Untuk Bapak bilang gak tahu. Kalau Bapak tahu, keluar duit lagi gua ya. 700. Salah Bu, kalau benar gua kasih. Berapa? Pak, cium karena Bapak ya. Halo? Siapa? Ternyata gak ada yang tahu. Berapa? Ya, besok saya kasih hadiahnya Bu. Malu belum ya? Ibu masih belum mendarat Bu. 750 di atasnya. Ya. Siapa yang dikasih? Ini suami istri ya? Oh ya boleh lah kalau suami istri. Sebenarnya suaminya salah, istrinya yang benar berarti. Ya, thank you. Ya. Bagi dua ya, koyak ini bagi dua. Soalnya jawaban yang benar ini di atasnya katanya harus di atas 750 juta. Kalau 750 itu belum 30%. Nah kan ya teman-teman, di atas 750 berarti 751 juta itu dapat berapa? Diskon biaya asuransi 30%. Dan Anda sangat gampang untuk fight di lapangan. Dan percaya 100% Prudential biaya asuransinya paling manis. Tepuk tangan teman-teman. Kalau lu jual asuransi jiwa udah yang paling bagus udah Prudential deh teman-teman. Ya harus pede jualnya. Kalau Anda jual di bawah 750 diskonnya nggak maksimal teman-teman ya. Harus di atas 751 juta ya. 750 ke atas itu dari 751 juta. Nah teman-teman itu contoh kalau ketemu dengan orang yang keluarga muda. Tadi kalau ketemu dengan orang kaya yang dia bilang gue nggak butuh deh asuransi. Contoh salah satu kalau orang kaya salah satunya kalau sering dia bilang gampang nih gue cuma buat jual satu kapling tanah selesai. Gue cuma bilang ya kok sorry sekedar sharing tukar pikiran doang. Kok kalau seandainya hari ini ada satu kesempatan memilih contoh kasih ke dokter 1 miliar dengan kasih ke anak sendiri 1 miliar, mau kasih ke siapa? Anak sendiri, bener gak? Karena kalau kita kasih ke dokter itu akan hilang begitu aja. Tapi kalau kasih ke anak sendiri itu bisa dijadiin modal. Dan yang seyogianya mau dikasih ke dokter 1M, ada yang perusahaannya mau kasih gratis. Oke gak? Oke banget. Dan saya boleh sharing gak? Kok jujur ya, di luar sana cukup banyak orang kerja atau bisnis. Setuju? Mereka berbisnis tujuannya ujung-ujungnya pasti cari duit, bener ya? Dan uang ini digunakan untuk apa? Untuk biaya di listrik, telepon, air, dan lain-lain segala macam. Singkat cerita biaya di sisanya kebanyakan orang tabung dalam bentuk apa? Tabungan, deposito, reksadana, saham, dan lain-lain segala macam. Seperti yang saya bilang tadi ada pengeluarannya, ada bocornya. Kok kebanyakan nggak ya? Di luar kemauan dan di luar kontrol kita bisa terjadi namanya resiko sakit berkepanjangan. Pada saat itu kita nggak bisa bekerja lagi. Pada saat nggak bisa bekerja, income berkurang nggak? Income berkurang ataupun stop, tapi biaya hidup makin besar. Yang masuk nggak ada lagi loh kok, tapi yang keluar makin kencang. Bisa-bisa apa? Aset yang telah kita rintis berjelas selama bertahun-tahun akan hilang sekejap karena sakit kritis. Oleh karena itu kok, orang-orang sekelas Koko sangat membutuhkan namanya program proteksi aset. Apa itu program proteksi aset? Suatu usaha kita untuk melindungi aset-aset yang telah kita rintis dengan berjelas selama bertahun-tahun sehingga tidak bisa sekejap oleh karena sakit kritis. Nangkap ya? Pak, tadi saya ngobrol sama Bapak kok mulai melamun Pak. Saya lagi prospek Bapak adalah calon prospek saya. Bisa nangkap ya Pak ya? Nah, program proteksi aset. Nah, yang kita jual itu adalah apa? Saya kalau mau jual ini adalah CCP, yaitu saya jual PGB-nya 200, tapi itu CCP-nya 1 miliar. Nah, saya suka jual dulu. Saya suka sekali jual PGB 200 versinya saya. Mau diikuti oke, nggak diikuti juga apa-apa. Oke, contoh ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau Anda misalnya ketemu dengan orang-orang yang level manager ataupun kepala cabang, yang dia bilang, gue nggak butuh nih asuransi, dia bilang, karena gue juga di cover. Banyak nggak orang yang ngomong begitu? Banyak. Nah, kalau saya selalu bertanya sama orang-orang begitu, Pak, sorry sekedar sharing, Bapak tahu nggak sih kenapa Bapak di cover sama perusahaan? Sekedar sharing bukan pikiran. Ya karena Bapak kerja, dan yang lebih pentingnya karena Bapak sangat bernilai buat perusahaan, makanya Bapak di cover. Pak, sorry saya mau nanya, kira-kira Bapak pernah kepikiran nggak sih kapan nilai itu akan berakhir, Pak? Nilai kita itu akan berakhir pada saat kita sakit berkepanjangan, contoh sakit berkepanjangan ataupun tiba-tiba udah nggak ada lagi, benar nggak? Nah pada saat nilai itu berakhir, apa yang akan terjadi?
produktif buat perusahaan, berarti perusahaan juga nggak cover kita, benar nggak? Pak, lanjut ya, saya panggil Bapak dari depan. Pak, cukup banyak orang adalah skill. Pak, cukup banyak orang kerja bisnis, kerja bertahun-tahun, setia dengan satu company. Berbicara tentang grafik kerja, ini adalah lamanya kerja dengan yang namanya income ataupun gaji. Biasanya begini, setia di satu company, pas di puncak karirnya, tiba-tiba income-nya drop. Salah satu contoh, paman saya. Paman saya adalah paman Anda juga. Kita bersaudara student. Ya serius teman-teman, boleh pakai cerita. Paman saya kerja di perusahaan internasional, income 60-an juta, begitu kecelakaan patah tulang rahang, 6 bulan gak masuk kerja, begitu masuk kerja dipaksa resign. Kebayang gak teman-teman, kalau tante saya itu gak kerja, bagaimana nasibnya? Nah artinya apa? Di luar kemauan dan di luar kontrol kita bisa terjadi namanya resiko. Setuju gak teman-teman? Pada saat resiko ini terjadi, artinya income kita juga akan berkurang. Oleh karena itu Pak, sebenarnya orang-orang sekelas Bapak sangat membutuhkan yang namanya program proteksi income. Apa itu program proteksi income Pak? Suatu usaha kita untuk melindungi income yang telah kita rintis dengan berjelilah selama bertahun-tahun sehingga tidak hilang sekejap oleh karena resiko di luar kontrol kita, salah satunya dengan sakit berkepanjangan. Pak, saya bisa membantu Bapak memperkenalkan sebuah program yang mengandung unsur proteksi income. Tapi mohon maaf Pak, kalau Arifin boleh sharing, program ini ada kelemahannya. Waduh, begitu lu bilang kelemahannya, dia langsung nanya apa kelemahannya. Biasanya orang nanya itu dulu, makin penasaran. Pak, ini cuma bisa cover income 50 juta sebulan. Biasanya kalau beneran dia mau buka 50 juta sebulan di cover, lu juga udah ketawa terbahak-bahak. Itu Anda sudah cukup di. Nah, apa maksudnya kan teman-teman? Nah, kalau misalnya dia mau cover income-nya 10 juta, kali 12 sama dibagi suku bunga deposito 120 juta dibagi 5%, berarti 2,4 nih. Lu boleh jual CCB 2,4 nih, CCB 2,4 miliar ya. Kenapa jual CCB? Pada saat sakit kritis income bisa ini. Nah kan nggak maksudnya Pak, pada saat kita sakit kritis income itu keluar, habis 2,4 nya bisa diletakkan deposito, itu jadi pengganti income. Sebenarnya idealnya kita jual CCB itu seberapa gede? Banyak teori yang menyatakan, banyak versi. Tapi salah satu yang paling idealnya itu adalah satu penelitian menyatakan bahwa seseorang pada saat dia sakit kritis, dia membutuhkan waktu biasanya 5 tahun untuk proses revival, proses pemulihan. Di mana pada saat proses pemulihan kita tidak bekerja tapi membutuhkan biaya untuk hidup. Oleh karena itu Anda harus punya persiapan. Critical illness minimum sebesar 5 kali dari income tahunan ya, ataupun pengeluaran tahunan, tergantung. Kalau ada orang yang nggak mau kasih tahu income tahunan, ngomong pengeluaran tahunan. Bisa dengar ya teman-teman? Oke. Kemudian, kenapa? Ada yang mau tanya? Ya, kenapa? 5 kali dari income tahunan atau 5 kali pengeluaran tahunan. Sebenarnya idealnya 5 kali dari income tahunan. Tapi banyak orang sangat sensitif dengan income. Ya, praktek kenyataannya paling idealnya, paling gampang di lapangan pengeluaran tahunan. Tapi kalau ketemu mak-mak, kita senang ngomong pengeluaran. Karena mak-mak itu biasa super hiperbola. Ini anakku mahal banget, ini dia nggak tahu, makin ditambah makin gede. Biar harus lebih bagus ya. Ya, kemudian contoh kasus berikutnya apalagi teman-teman. Misalnya kalau Anda mau jual education plan, teman-teman berbicara tentang pendidikan anak, selalu saya salah satunya paling happy kalau ketemu anak setiap malam minggu. Biasanya kalau pekerjaan saya malam minggu, saya bawa anak ke mall. Saya ngajak istri saya bareng anak saya. Sekarang kan anak saya udah gadis ya. Kalau dulu anak saya masih kecil-kecil, sering masuk ke Sogo, saya juga nongkrong ya. Nongkrong anak saya coloring, saya juga ikut apa? Berburu di sana teman-teman. Nah tapi kalau sekarang mereka udah ke mall, ditemani baby sister, kakaknya masih tetap nemenin dengan istri saya. Saya selalu sengaja cari di mana banyak anak-anak. Daripada kalau saya nggak bisa banget teman-teman duduk nggak ada kerjaan. Daripada anak saya udah ada kegiatannya sendiri, ya udah yang saya lakukan itu paling banyak apa teman-teman? Pergi ke Sogo atau ke tempat banyak anak-anak yang ada tempat mainan anak-anak, sengaja buat jatuh barang, tapi jangan barang pecah belah. Itu namanya demo, harus bayar. Nah, sengaja begitu agak jatuh, sorry, maaf. Oke. Tujuan adalah untuk ngobrol. After ngobrol, iya, Ci, tapi ternyata ngomong-ngomong, Cici baby sister ini dapat dari mana sih?
itu bagus banget loh. Dari tadi gue perhatiin babysitter Cici itu bagus banget. Itu sebentar-bentar kasih minum apa segala macam. Tujuan cuma untuk apa? Buka pembicaraan. Ya. After itu udah selesai basa-basi, yang paling penting satu, agen asuransi kerjanya apa? Buat hati orang senang. Jangan buat hati orang gak senang. Yang penting mau anaknya mences, mau anaknya ingusan, lu bilang tetap bagus. Waduh, anak Cici ini gua yakin kalau orang Chinese ngomong ini suatu saat jadi pejabat besar. Ini pasti jadi orang kaya besar. Telinga ngomongnya, wah lihat telinganya. Gua selalu sering ngomong gitu. Pokoknya buat orang happy dulu lah, ya kan? Jangan lu bilang anaknya kok ingusan nggak jadi besar. Nah, after udah ngomong gitu, gua bilang, tapi Cici ngomong-ngomong, Cici udah planning nggak program educationnya untuk pendidikannya udah punya belum? Cici, saya bisa membantu Cici memperkenalkan sebuah program yang bisa menjamin kondisi apapun yang bakal terjadi buat kita sebagai orang tua, sehat nggak sehat, panjang umur nggak panjang umur, anak kita bisa pasti tamat kuliah. Pembukaannya sederhana. Udah ngomong-ngomong seperti itu, tapi ngomong-ngomong Cici, ntar kalau saya sebenarnya hari ini juga sempat jual diri, jual mahal dulu. Ntar kalau saya sempat saya hubungin Cici ya. Ngomong-ngomong Cici tinggal di mana? Kalau saya tinggal di Jalan Tamrin. Kita buka diri terlebih dahulu. Anda buka diri. Kalau namanya ya, yang penting Anda kan bukan tampang pencuri, bener nggak? Di Jalan Tamrin, gue di Cemara Asri. Cemara Asri, waduh Cici, gue sering banget ke Cemara Asri. Ntar siapa tahu kalau saya singgah ya ke tempat Cici nomor berapa? Blok berapa? Kalau saya singgah, padahal nggak pernah pun tetap bilang pernah, cukup sering ya. Dia nggak tahu begitu dia kasih beneran kita datang. Begitu, Cici masih nggak ketemu dengan itu? Cici ketepatan gue baru dari kompleks sebelah, dari kompleks kedua, sekalian teringat sama Cici. Padahal sengaja biasa cari data. Habis itu Anda tinggal cerita. Nah, salah satu cara membantu cerita program pendidikan anak sederhana sekali. Saya juga ngomong, Ci, sorry ya, sekedar sharing aja. Cukup banyak kita lihat di luar sana, banyak bro anak-anak, sorry, cukup banyak kita lihat di luar sana, banyak anak-anak belum waktu untuk kerja terpaksa harus kerja, benar nggak? Setelah disurvei masalah apa? Masalah ekonomi. Kita nggak mau kejadian begitu menimpa sama anak kita, benar nggak? Oleh karena itu kita harus melakukan perencanaan pendidikan anak sedini mungkin. Itu kata kunci yang paling utama. Kita harus melakukan perencanaan pendidikan anak sedini mungkin. Nggak boleh nunda. Kenapa nggak boleh nunda? Yang pertama alasan inflasi. Nilai uang makin kecil. Kan sekarang contoh saya waktu di Sutomo 1 cuma ngobal 50.000. Sekarang Sutomo 1 550.000 sebulan. Inflasi berapa kali lipat? Jangan nanti suatu saat anak kita punya kemampuan untuk sekolah, tapi kita jadi orang tua tidak punya kemampuan untuk sekolahkan anak. Yang kedua, kenapa harus mempersiapkan pendidikan anak sedini mungkin? Karena kondisi ekonomi. Kita nggak tahu bakal apa yang terjadi sekarang kita mampu, besok kejadian bisa berubah-ubah. Yang ketiga, ketidakpastian kondisi fisik. Sekarang kita sehat, besok juga kita nggak tahu. Suatu saat pada saat Tuhan berkehendak kita nggak sehat, bagaimana dengan kelanjutan pendidikan anak? 3 alasan ini. Oleh karena itu kita harus melakukan perencanaan. Saya bisa membantu Koko merancangkan ada satu program yang mana dengan program ini kondisi apapun yang bakal terjadi sama kita, sehat atau nggak sehat, panjang umur atau nggak panjang umur, impian kita untuk mempersiapkan dalam pendidikan pasti tercapai. Kalau kita sehat, impian tercapai. Nggak sehat, tercapai. Nggak panjang umur juga tercapai. Saya bantu Koko kalau boleh tahu. Kira-kira Koko pengennya asumsinya aja. Suatu saat berubah juga boleh. Koko pengennya anak Koko keluar dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Kira-kira mau sekolah apa? Di mana? Kedokteran, di mana? Singapura. Langsung search. Om Google itu paling baik dan paling tak pernah bohong. Sekolah kedokteran di Singapura yang terbaik, uang biaya pendidikan langsung tak cari aja. Kok kurang lebih sekian. Habis itu cari inflasi di Singapura berapa? Kurang lebih sekian. Kok saya bantu hitung. Sekarang anak kok paling kecil umur berapa? Umur 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti kuliah itu kurang lebih 18 tahun, 15 tahun lagi kan kok. Masalahnya anak itu nggak kuliah sekarang, 15 tahun lagi. Biaya kuliah kedokteran itu sekarang contoh 1 miliar di Singapura contoh. Nah, yang namanya biaya pendidikan itu makin lama makin mahal. Nggak ada yang makin murah. Nanti kegilaan anak Koko umur 18 tahun yang 1 miliar ini jadi berapa? Tinggal hitung pakai kalkulator ya. Kalkulator financial planning kalau nggak punya juga tidak apa-apa. Yang penting Koko punya apa? Handphone. Selama Anda punya handphone boleh. Ini adalah rumus ajaib yang harus Anda punya. Anda harus hafal. Future value sama dengan present value kali 1 tambah 5. Ini adalah rumus basic, teman-teman. Why? Kenapa Anda ketawa? Terlalu cepat ya?
Ya, ya, apa-apa. Tapi suatu saat nanti ada ngerti ya. Future value sama dengan value kali 1 tambah tambah. Teman-teman, Anda nggak tambah RFP ini juga bisa Anda pakai selama Anda punya kalkulator biasa. Kalkulator ingat-ingat tukang cabai juga bisa dihitung. Yang penting keluarin kalkulator semua. Kalkulator yang ada yang punya kalkulator, ya tinggal keluarin kalkulator. Contoh, si bapak ganteng tadi ngomong misalnya 1 miliar kali 1 ditambah inflasi 10% misalnya. Inflasi pendidikan, terserah lu cari inflasi pendidikan di Singapura, inflasi pendidikan. Contoh, lu mau kurskan ke Singapura, mau pakai uang mata Singapura juga boleh atau rupiah juga boleh, terserah. Ya, contoh kalau misalnya 8% dia bilang, tinggal ikutin kemauannya dia kali 15 tahun sama dengan berapa. Nah, caranya kalau matematika itu 1 tambah 8% pangkat 15 itu artinya apa? Ini kita jumlahin dulu, bener nggak? 0,08 pangkat 15. 1,08 pangkat 15 itu artinya apa? 1,08 kali 1,08 kali 1,08 sama banyak 15 kan? Nah, caranya kalau di kalkulator 1,08 dikali 1,08, oke? Sama dengan itu adalah pangkat 2, benar nggak? Habis itu Anda tekan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah selesai. Yang penting jangan kasih lidahnya kali 1M sama dengan 3,4M. Artinya simple. Anda bisa buat, nggak harus pakai kalkulator financial planning basic. Artinya semua agent bisa terapin ini dulu. Dan kan nggak teman-teman. Nah, after Anda dapatin, saya bisa bantu. Caranya apa? Anda buatlah program perencanaan pendidikan. Waktu Anda ngomong ini sangat penting satu, yaitu apa? Anda harus menguasai namanya www.prudential.co.id. Artinya apa? Harga unit harian Anda harus ngerti jadi agent. Kalau mau jual education plan yang benar, ingat jangan sekali-sekali menjual sesuai keinginan hati Anda. Ekspektasi return bukan ekspektasi return sebagai Anda sebagai agent, tapi sebagai klien. Tanya dia, pengalaman Anda, Bapak berharap ekspektasi returnnya berapa? Contoh, dia kalau orangnya sangat konservatif, amin-amin jangan ambil equity. Misalnya kalau ngomong rupiah manage fund, buka rupiah manage fund 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, harganya berapa? Itu bisa dilihat dari www.prudential.co.id. Harga unit harian, periodenya lu tinggal masukin. Average-nya berapa persen? Nah, kalau lu berharap average-nya misalnya cuma 7%, 8%, ya udah lu buat petition yang mana dengan ekspektasi 8% di usia dia nanti 18 tahun terbentuk nilainya 3,4 miliar. Biasanya kalau jual begini, preminya sangat tinggi. Pasti komposisinya akan 30-70, 30 diproteksi, 70 di saver. Kalau begini teman-teman, dan bahkan nggak kesampean terkadang, Anda harus top up lagi. Harus top up. Nah, kalau begini, tapi enak benar-benar klien mengerti. Misalnya kan ya teman-teman ya, kurang lebih untuk salah satu jual program estate planning. Kemudian satu lagi teman-teman, bagaimana tadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang sudah cukup berumur, dia anaknya udah besar-besar, gua nggak butuh deh asuransi, nggak pernah lagi masuk asuransi nambah beban, benar nggak? Nah, kira-kira orang-orang yang paling tua tapi dia kaya, kira-kira apa yang dia butuhkan teman-teman? Coba bayangkan kalau Anda umur kurang lebih umur 60, 65, tapi kaya, banyak duit, apa yang Bapak pikirkan kalau Bapak jadi orang yang berumur 60 tersebut? Kira-kira 65 lu banyak aset, kira-kira yang dipikirin apa? Warisan, benar, pinter. Bagaimana Bapak mewariskan harta Bapak, benar nggak? Sama berapa istri, sama berapa anak gitu, ya, sama berapa anak ya. Salah satu kalau ketemu dengan orang begitu, kita bisa jelasin apa? Program distribusi kekayaan. Anda tinggal ngomong, Pak, ngomong-ngomong, Bapak pernah dengar program estate planning nggak? Program estate planning maksudnya begini Pak, sampai sejauh ini di Indonesia kita sama-sama mengetahui hukum distribusi kekayaan itu cuma ada dua Pak. Yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah waris. Hibah itu kita kasih pada anak kita pada waktu kita masih hidup. Tapi kita khawatir begitu kasih sama si anak ini bisa jadi simalimun dalam anaknya ada istri di samping jadi racun ya. Kemudian yang kedua, kalau waris dia dapat pada saat kita sudah meninggal. Tapi kita khawatir sekali terjadi perebutan antar saudara sehingga keinginan kita nggak kesampaian. Tadi maksud hati mau kasih sama si bungsu 50M, bisa jadi nggak kesampaian. Pak, saya bisa memperkenalkan sama Bapak ada satu program distribusi kekayaan yang merupakan kombinasi dari kedua ini, kombinasi daripada hibah dan waris. Kita kasih waktu kita hidup seperti hibah, tapi si anak beneran bisa ambil pada saat kita udah meninggal. Dan jumlah yang akan diambil jauh lebih besar dari jumlah yang kita hibahkan. Kalau awalnya saya ngomong hibahkan sama anak saya 1 miliar, nanti suatu saat dia bisa ambil pada saat saya udah meninggal bahkan lebih dari 1 miliar, bisa jadi 3 miliar. Bisa nangkap nggak? Pak, kurang lebih ilustrasinya seperti ini.
Yang depan bisa dengar kan? Yang depan udah melek semua, aku bilang. Yang belakang lihat tuh makin 2 watt dia ya. Nah, teman-teman, contoh kalau si orang kaya tadi, Pak 10 miliar, Bapak punya 2 anak, si A dan si B. Seadil-adilnya seperti tadi, kalau mikir hibah dan waris. Kalau hibah, kita kasih sama anak pada waktu hidup. Dia kalau seadil-adilnya kita, Bapak ganteng, mana tadi yang saya tanya? Seadil-adilnya, kalau Bapak punya 2 anak, Bapak mau hibahkan, cara Bapak mau hibahkan bagaimana Pak? 5M. Bapak jawab aja, jerit aja Pak. Bapak jerit aja, saya tanpa kedengaran gak Pak? Dengar. Oke? Seadil-adilnya Bapak, bagaimana Pak? Kalau Bapak mau bagi sama anak Bapak, Bapak baginya berapa? 8 dengan 2. Bapak gak adil. Hah? 55. Nah, adil, bagus. Pak, kalau Bapak mau jadikan warisan, mungkin bukan 55, enggak apa yang terjadi kita nggak tahu, benar nggak? Tapi Pak, kalau boleh saya sharing, sorry mohon maaf, ini adalah program distribusi kekayaan yang sangat kuno. Ini membuat generasi kita nggak lebih kaya dari kita. Sebagai orang tua kasihan, kita pasti berharap kalau bisa anak kita jauh lebih baik dari kita, benar nggak? Kalau hari ini kita sudah punya aset 10M, masa generasi anak kita jadi punya aset 5M? Angkatan kita sudah punya 10M, masa angkatan anak kita jadi 5M? Tapi Pak, kalau hari ini saya bisa memperkenalkan satu program buat Bapak yang mana hari ini Bapak punya 10M, Bapak punya 2 orang anak, yang tadinya masing-masing Bapak bilang mau 5M, saya perkenalkan program ini bisa masing-masing anak Bapak itu akan dapat 15M. Kira-kira Bapak tertarik gak dengan program seperti ini? Tertarik. Terima kasih ya Pak. Nah, saya tidak akan ke belakang lagi. Artinya, yang saya mau sampaikan, dengan program seperti ini, kita sebenarnya yang kita adalah asuransi jiwa. Nah, kerja teman-teman ya. Dan teman-teman, daripada lu langsung hibahkan, yang ada lu jadi ditendang si anak, ditendang si menantu. Tapi lu coba bayangin, kalau lu masih punya 10M, menantu lu tahu masih ada 20 kilo emas yang mau dibagi. Kira-kira begitu lu bantu dikit, menantu bilang apa? Mau dibawa berobat kemana Pak? Tapi kalau nggak ada yang mau dibagi, kunci kamar, diam-diam. Teman-teman, jadi orang tua harus bijaksana. Yang 10M-nya lu pegang erat-erat. Nggak usah lu pakai pelan-pelan. Bayar preminya juga nggak langsung 10M kok. Sisanya lu bisa pakai untuk enjoy life. Daripada langsung harus dihibahkan. Dihibahkan juga si anak cuma dapat dia 10M. Ini anaknya dapat dari berapa? Dari 10M jadi 30M. Habis itu untuk mendapatkan 30M ini juga lu gak perlu harus keluarin 10M-nya kan? Bener gak? Bener gak sih? Ketemu orang kaya berikutnya, kita pakai begini. Kalau saya sering pakai begini dengan 2 lembar, biasanya makanya tas saya selalu ada ini. Biasanya saya nggak pernah bawa tas itu ya, karena saya keluar kota. Tas saya sebenarnya jauh lebih kecil dari itu sekarang. Yang cewek jauh lebih enak. Saya cemburu sama perempuan loh, betul. Perempuan begini, sorry. Perempuan kan setidaknya begini kan, handbagnya. Kalau begini apapun bisa masuk loh teman-teman, wah enak banget. Kalau laki-laki kan handbagnya kecil, handbag saya kecil loh teman-teman kan. Nah, tapi saya kalau kemana-mana cuma saya bawa handphone, bawa kertas saya lipat 4. Saya nggak bisa prospek. Nah, tisu jarang saya bawa, saya selalu pinjam sama wanita tisu. Nah, ya minta pinjam juga boleh pakai. Pinjam kan mau balikin, kalau dia mau balikin ya udah. Nah, teman-teman, ketemu orang kaya, salah satu yang paling kaya sering saya gunakan pakai 2 lembar kertas enak. Kok sekedar sharing ya. Kok kalau hari ini Koko udah punya 10 miliar, Koko punya 100M. Saya mau sharing. Kira-kira menurut Koko bagaimana caranya 100M itu bisa jadi 300M? Berapa lama? Hari ini Koko punya 100M, setelah Koko kerja keras selama 50 tahun, umur 50, mau kocak sekarang. Pertanyaannya mau jadi 300M, 50 tahun lagi, gak perlu expired, meninggal duluan, exit duluan. Kok, tapi kalau hari ini Koko punya 100M, Koko saya minta titipin sebagian kecil. Nitip itu gak hilang ya. Nah, aset Koko masih banyak nih, masih banyak banget, gak pengaruh. Nah, tapi dengan Koko melakukan penitipan yang kecil ini, aset Koko tadi yang tadinya gocap M, 100M bilang, itu jadi 2 kali lipat, jadi 200M. Kok hanya dengan melakukan penitipan. Kalau tadi Koko lupa nitip, bahasanya lu jangan bilang gak mau nitip, jangan kasih kata-kata negatif sama klien. Kalau Koko lupa nitip, apa yang akan terjadi? Jangankan berharap aset Koko bertambah.
Karena apa? Aset pokok pasti akan berkurang. Karena ada satu survei yang menyatakan bahwasanya sebelum seseorang meninggal, survei WHO 90% orang sebelum meninggal biasanya sakit. Pada saat sakit biasanya orang butuh uang untuk berobat. Yang ada aset dijual untuk biaya berobat. Aset pokok makin berkurang. Tapi kok kalau pokok punya problem yang seperti ini, yang seperti tadi saya bilang, kok nitip, kok mau habisin ini semua untuk biaya berobat, kok nggak merasa bersalah buat istri dan anak. Kenapa? Masih utuh tetap buat mereka. Tapi banyak orang malah mikir kalau nggak punya begini, udah nggak usah diobati juga mati juga, bener nggak? Tapi kalau Koko punya program seperti ini, Koko bisa benar-benar menikmati dan mempergunakan uang dengan bijaksana. Kurang lebih bisa ngerti nggak teman-teman? Kalau nggak ngerti, ngerti aja. Kalau ketemu orang kan, salah satu ya program pelipat ganda aset. Nah, kemudian yang Islamic Financial Planning saya nggak sharing ya perencanaan naik haji karena KPI-nya kecil. Gua ada jual ada, tapi jangan kecil sekali KPI-nya, kurang cinta gua ya. Artinya karena intinya jual syariah, PSGB. Habis itu intinya kita jual adalah jiwa. Yang kita jual adalah apa jiwa. Contoh basicnya ya. Biaya naik haji sekarang berapa? 38 ya? 38 ya? Benar. Nah, sistemnya harus daftar nggak? Daftar, harus menunggu 15 tahun kan? Benar nggak? Pak, Bapak merencanakan kapan naik hajinya? Nah, kalau saya selalu bilang, Pak, ngomong-ngomong, Bapak pernah dengar nggak Islamic Financial Planning? Salah satu programnya di dalamnya adalah mengenai perencanaan naik haji. Naik haji adalah merupakan rukun Islam yang paling bagaimana? Kita harus melakukan perencanaan, karena dengan melakukan perencanaan kita bisa menunaikan ibadah haji dengan tepat waktu dan tanpa beban yang berat. Kata kuncinya adalah tepat waktu dan tanpa beban yang berat. Kita perlu melakukan perencanaan. Kita bukan kita lembaganya, jangan salah ya. Kita membantu merencanakan. Nah, Pak, saya bisa bantu. Inflasi, kira-kira after naik nggak sih? After naik nggak? Naik dong. Nah, artinya berarti suatu saat biaya naik haji juga naik. Inflasi kalau kita hitung misalnya contoh itu 10% aja. Nah, teman-teman 38 juta ini nanti 20 tahun lagi dia berapa? Kapan dia mau naik haji? Setidak-tidaknya di tahun ke-15 dia harus sudah daftar, harus sudah ada uangnya dulu. Nah, kita hitung. Misalnya dia mau bilang 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 terserah dia. Kita tinggal hitung angkanya itu jadi berapa. Habis itu jual UP jiwa PSGB senilai itu. Dan pastikan nilai tunai pada saat di tahun dia daftar sudah harus terbentuk nilai tunai sebesar perencanaan biaya naik haji. UP-nya kecil. Kalau saya sudah siapin 100% aja, gak usah pusing. Dan saya selalu jual cash and bond fund syariah Asyari. Jangan sekali-sekali jual sorry ya, terserah. Ini versinya Arifin, jangan salah ngomong. Kalau Arifin jualnya syariah cash and bond fund. Why? Karena ini berhubungan dengan ibadah. Jangan saya ngomong-ngomong tiba-tiba hari nggak kesampean terlalu jauh, gue bisa bikin ditakokin sama orang ya. Tapi kalau begini kita ngomongnya gue pede banget kalau jualnya, dan saya juga selalu gunakan kolom tengah ya, kolom sedang untuk syariah cash and bond fund ya. Jadi menurut gue lebih oke banget, gue jual pede banget jualnya ya. Nilai tunai cukup untuk penarikan. Kalau sebenarnya kalau jual UP yang lain kan jauh lebih gede. Kalau ini ya paling ya nggak sampai 10 juta lah apinya, tapi lumayan lah daripada enggak ya. Yang kecil-kecil. Nah, yang penting dijelasin sama saya adalah, Pak, ini cukup bagus sekali karena apa? Ada yang namanya badal haji, ngerti ya? Kalau Tuhan berkehendak kita nggak panjang umur, belum naik haji dulu, udah dipanggil dulu, di sini ada UP loh. UP ini bisa dipakai anak kita untuk badal haji, menggantikan kita haji. Bisa nangkap ya, yang teman-teman muslim harusnya lebih pintar dari saya ya. Oke, next. Itu sekilas mengenai naik haji. Kemudian teman-teman bagaimana kalau untuk retirement plan, mungkin saya nggak akan sharing karena makin banyak yang bingung karena retirement plan itu benar-benar harus pakai kalkulator financial planning. Nggak bisa sederhana yang tadi education plan, nggak bisa. Karena kalau mau retirement plan lu harus hitung tahun berapa lu pensiun, ekspektasi return atas polis yang sudah ada berapa, kemudian lu harus hitung berapa cicilannya lu. Itu harus ada, tapi saya skip aja. Kalau bagi yang sudah itu CFP, RFP harusnya lebih paham dan lebih mengerti. Yang penting aplikasi waktu bahasa ngomongnya aja. Salah satu bahasa ngomong yang paling gampang untuk pensiun bisa gunakan segitiga tadi. Angka harapan hidup di Indonesia rata-rata berapa tahun? 75 tahun untuk seorang pria.
80 tahun atau 85 tahun untuk wanita katanya. Tapi kalau udah di Prudence semuanya sama, karena makin panjang umur laki-laki atau perempuan juga ya. Kok nggak ada yang serius banget sih sebenarnya? Teman-teman, contoh kalau hari ini saya umur 30 tahun, ini contoh doang ya. Sebenarnya gue baru 25. Ya, pensiun itu 55. Teman-teman, ini dari 30 ke 55 itu berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun ini disebut dengan masa produktif, masa menghasilkan uang. Dari 55 tahun sampai 75 tahun ini adalah masa disebut dengan masa konsumtif. Ingat, apapun masa menghabiskan uang. Masa pensiun adalah persis seperti hari Minggu. Hari Minggu adalah hari orang paling happy, paling senang. Tapi tidak sadar hari-hari yang penuh dengan pengeluaran. Sama hari pensiun kita adalah sama seperti hari-hari Minggu, setiap hari penuh dengan pengeluaran, tapi tidak ada pemasukan. Nah, teman-teman, hari ini kalau masa produktif kita 25 tahun, masa konsumtif kita 45 tahun, sudah siap nggak? Udah prepare nggak? Kalau nggak prepare, siap-siap di usia tua nanti Anda pasti akan harus kerja keras. Solusinya bagaimana? Lakukan perencanaan pensiun dari sekarang. Lewat apa? Salah satu polis prudential. Oke, hitungannya ntar. Skip. Nah, teman-teman, bagaimana cara jual untuk asuransi kesehatan? Ya, teman-teman, siapa di sini yang sudah banyak jual PPH Plus? Siapa di ruangan ini yang sudah jual PPH Plus? Oh, makin buat suara saya makin banyak ya. Siapa di ruangan ini yang sudah jual PPH Plus? Makin banyak lagi, bilangnya nggak. Saya kasih tahu, kiamat lu nggak jual PPH Plus, udah kayak kacang goreng. Saya kasih tahu ya, PPH Plus itu paling super duper paling bagus. Teman-teman, semua kompeten mati gitu. Serius teman-teman. Kenapa? Kita punya coy jauh lebih murah. Apalagi sama makhluk luar angkasa yang warna biru. Tahu nggak? Iya, itu kayak alien itu loh. Ya, saya kasih tahu contoh ya. Contoh, di tempat kita Goldby itu berlaku di seluruh Asia. Goldby itu jatah tahunannya adalah limit tahunan 5 miliar, habis itu boosternya 30 miliar. Di tempat mereka itu platinum itu sama dengan kita Asia itu di tempat mereka itu limit tahunannya 5 miliar, boosternya 5 miliar. Berarti totalnya berapa? 10 miliar. Di tempat kita berapa? 35 miliar, sama-sama Asia. Lu tahu nggak coinnya berapa? Klien saya umur 40, coinnya 1,3 lebih. Di sana di tempat kita 1,2. Lebih keren siapa? Fitur kita lebih bagus, jauh lebih bagus. Banyak hal di tempat kita yang mereka nggak punya. Mereka juga ada yang kita nggak punya, tapi gini lah menurut gua kecil. Yang kita punya lebih jamin banget. Begitu dijelasin sama klien gua nggak banyak nanya. Udah, mari nih, gua tanda tangan. Simple. Masih zaman sekarang nggak jualan beko, nggak jualan PPH Plus.